ibadah yang Amin. belum berdoa kok amin ini. Baik, yang pertama yang saya hormati kepada Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Aris Syafi'i, kepada Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Ibu Happy Sista Devi, dan rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan tahun 2019 yang kami banggakan. Langsung saja, sebelum kita memulai acara sosialisasi peminatan jurusan ekonomi syariah dan sosialisasi kegiatan KL, kuliah kerja lapangan daring, yang nanti insya Allah akan secara langsung dijelaskan oleh Pak Kasur dan Bu Sektur kita. Oleh karena itu, mari kita awali dengan kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ke depan berjalan dengan lancar dan bisa dipahami oleh peserta dan teman-teman semuanya. Karena kegiatan ini sangat penting terkait peminatan di ekonomi syariah, ya. Ada 3 peminatan. Yang pertama adalah peminatan ekonomi pembangunan Islam, kemudian peminatan keuangan, dan yang ketiga adalah peminatan ada 3 peminatan. Kalau untuk jelasnya nanti akan secara langsung dijelaskan oleh Ibu Happy Sista Devi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Syamsuddin. Apakah suara saya bisa terdengar untuk teman-teman mahasiswa semuanya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin share untuk materi bakalan ya, sudah bisa terlihat di layar Sudah, semuanya? Bu. Sudah, Oke. sudah, Bu. Sudah, Bu. Seperti yang sudah disinggung oleh Pak Syamsuddin tadi, bahwa di ekonomi syariah ini ada 3 peminatan. 3 peminatan itu adalah ekonomi Islam, ekonomi bisnis syariah, dan peminatan keuangan syariah. Ketiga peminatan ini bisa teman-teman pilih salah satu yang nantinya di setiap peminatan itu terdapat mata kuliah, masing-masing mata kuliah yang menjurus kepada peminatan yang dipilih. Untuk mata kuliah pada peminatan ekonomi pembangunan Islam, itu ada mata kuliah analisis dan kebijakan publik, manajemen sumber daya insani, perencanaan pembangunan Islam, ekonomi politik, dan seminar ekonomi pembangunan Islam. Jadi untuk teman-teman yang memilih peminatan ekonomi pembangunan Islam, nanti di semester 6 itu wajib mengambil 5 mata kuliah ini. Untuk peminatan yang kedua, yaitu ekonomi bisnis syariah, itu ada 5 mata kuliah juga yang harus diambil, yaitu studi kelayakan bisnis, sistem keuangan Islam, manajemen pemasaran syariah, teori pengambilan keputusan, dan seminar ekonomi bisnis Islam. 5 mata kuliah ini juga wajib diambil untuk mahasiswa yang mengambil peminatan ekonomi bisnis syariah. Di luar mata kuliah wajib ada kewirausahaan dan metode penelitian kuantitatif. Itu 2 mata kuliah itu wajib diambil untuk semua mahasiswa yang memilih peminatan apapun, baik ekonomi pembangunan Islam, ekonomi bisnis, maupun keuangan syariah.
di selain 2 mata kuliah itu, maka 5 mata kuliah ini yang harus wajib diambil untuk teman-teman semua ketika KRS di semester 6. Untuk peminatan keuangan syariah, itu ada mata kuliah sistem keuangan Islam, perbankan syariah, pasar modal syariah, keuangan syariah kontemporer, dan seminar keuangan syariah. Jadi untuk semester 6 ini ada 7 mata kuliah yang harus teman-teman ambil di semester 6, sehingga jumlah SKS-nya adalah 20 SKS. 2 mata kuliah wajib untuk seluruh peminatan apapun, mata kuliah kewirausahaan dengan metode penelitian ekonomi kuantitatif, serta 5 mata kuliah masing-masing peminatan. Nah, peminatan yang akan kalian pilih ini nantinya akan otomatis menjurus kepada judul dan tema skripsi sebagai tugas akhir dari teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman mengambil peminatan keuangan syariah, maka judul dan tema skripsinya harus seputar keuangan syariah. Nah, mencakup tadi yang bisa ilmu-ilmu keuangan syariah yang teman-teman dapatkan baik dari peminatan maupun mata kuliah wajib sebelumnya. Termasuk juga untuk peminatan bisnis dan pembangunan Islam, nantinya yang mengambil peminatan tersebut harus tema dan judul skripsinya itu sesuai dengan peminatan. Mulai dari sekarang dipersiapkan teman-teman akan memilih mata kuliah, memilih peminatan apa, karena meskipun meskipun semester 6 nanti memasuki mata kuliah peminatan ini, tapi teman-teman harus bisa mempersiapkan mulai dari sekarang, karena nanti setelah info dari KKL diberikan, pada saat pendaftaran PPL itu teman-teman harus mengisikan, teman-teman itu akan memilih peminatan apa untuk nanti semester 6. Sehingga nanti dari jurusan itu bisa mendata dari teman-teman ada berapa kelas untuk pembangunan Islam, berapa kelas untuk bisnis syariah, dan berapa kelas untuk keuangan syariah. Untuk KKL itu insya Allah akan dilaksanakan tanggal 6 Juli 2021. Untuk KKL pada periode ini masih dilaksanakan dengan metode daring karena kondisi yang memang belum memungkinkan kalau seandainya kita melakukan kegiatan secara offline. Jadi KKL pada periode ini dilakukan secara daring, tetapi kita juga sama esensinya dengan KKL offline, tetap mendatangkan pemateri-pemateri dari lembaga lain supaya menambah informasi kepada teman-teman mengenai wawasan mengenai lembaga keuangan maupun baik yang memasuki baik melalui materi-materi mengenai ekonomi pembangunan maupun ke pasar modal. Kalau untuk periode ini, insya Allah pemateri dari IDX dan INDEF, dan nanti pendaftaran akan dibuka tanggal 28 sampai 30 Juni 2021. Saya harap ini bisa menjadi perhatian teman-teman angkatan 2019 semua untuk bisa mendaftar supaya satu mata kuliah atau satu kewajiban teman-teman bisa terlampaui di semester ini, yaitu KKL, meskipun berbentuk daring atau online, tapi saya rasa kemanfaatannya akan sama dirasakan oleh teman-teman semua karena ada beberapa pemateri yang memang sudah expert di bidangnya sehingga bisa memberikan wawasan yang lebih kepada teman-teman mahasiswa angkatan 2019. Sebelum saya buka untuk diskusi, sebelumnya saya persilahkan dulu untuk Bapak Kajur Ekonomi Syariah, Bapak Aris Syafi'i, untuk mungkin bisa menambahkan informasi atau menyampaikan sesuatu hal yang penting. Pak Aris. Baik, terima kasih Bu Epi. Berjumpa lagi dengan saya, Kajur Ekonomi Syariah. Sudah ketemu ada bocah-bocah. Ya. Oke,
Tadi sama Bu Epi sudah disampaikan terkait peminatan serta KKL. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, jadi tadi disampaikan ada tentang peminatan. Ya, konsekuensi sebelum saya menambahkan sedikit penjelasan dari Bu Epi bahwa teman-teman nanti setelah semester 5 maka harus menentukan pilihan mau kemana jalan hidupmu, ya. Kedepannya kamu mau seperti apa harus ditentukan mulai sekarang. Nah, caranya bagaimana? Pertama, identifikasi dulu kira-kira kamu lebih expert kemana atau kamu lebih tertarik kemana. Ya, dipahami dulu. Kamu bisa lihat tadi yang disampaikan Bu Evi atau kamu bisa lihat di kurikulum yang ada di website mata kuliah peminatan A itu apa aja. Buku tadi mana? Mata kuliah peminatan A apa aja? Seumpama si siapa ini? Heni Maulina. Saya tertarik untuk menjadi pebisnis. Oke, kamu bisa kamu bisa milih peminatan ekonomi bisnis syariah. Nanti ada mata kuliah seperti kelayakan bisnis, sistem keuangan Islam, manajemen pemasaran, teori pengambilan keputusan, seminar ekonomi bisnis Islam. Jadi itu yang harus kamu ambil ketika kamu memilih atau cenderung memilih peminatan ekonomi bisnis Islam, gitu ya. Jadi mana Maulina? Kok hilang? Halo, Maul? Halo. Ya, nyambung ya. Nah, setelah itu kamu pahami dulu mata kuliah yang ada di dalamnya. Kira-kira, saya kok kayaknya lebih tertarik ini ya, atau nilai saya lebih banyak di lebih bagus ketika saya di ekonomi pembangunan atau apa ya bahasanya ya, pemahamanmu lebih nyambung ketika kamu memilih di peminatan ekonomi pembangunan atau apa ya, situ kamu pahami dulu. Kedua, kamu bisa konsultasi dengan DPA, ya, atau kamu bisa konsultasi dengan orang tuamu juga boleh, ya. Karena kemarin ada temanmu, dia sudah mantap di ekonomi pembangunan, terus cerita sama orang tuanya, ternyata kata bapaknya suruh pindah ke ekonomi dan bisnis, sudah kita ganti ke ekbis, tapi sebelum kuliah semester 6 kalau mau pindah. Kalau sudah kuliah semester 6 kamu sudah tidak bisa pindah lagi, ya. Jadi kalau masih tunangan bisa pindah. Nah, kalau semester 6 itu sudah nikah, sudah tidak boleh pindah lagi. Ya, jadi nanti kalau sudah nikah berarti kan kamu harus punya anak sama dia, harus membiayai hidup dia. Nah, sama aja kamu kalau sudah milih itu berarti kamu skripsimu harus sesuai dengan peminatan, PPL-mu juga harus sesuai peminatan. Nah, konsekuensinya itu ketika sudah memilih peminatan. Jadi dimantapkan dulu, kita kasih waktu sampai dengan nanti semester 6. Tapi ini untuk PPL besok, itu pendaftaran KKL besok, pendaftarannya kita ada isian form peminatan. Jadi nanti teman-teman ngisi peminatannya apa, ya, sebagai data kami, sehingga nanti di semester depan kita bisa membagi kelas seperti tadi sudah disampaikan Bu Happy. Nah, perbedaannya apa sih masing-masing dari 3 peminatan itu? Ya, perbedaannya di mata kuliahnya, sama kecenderungan kita membahas apa itu yang menjadi dasarnya. Tapi dari ketiga peminatan itu nanti semuanya ada mata kuliah seminar ekonomi pembangunan, seminar ekonomi bisnis Islam, seminar keuangan Islam. Jadi ada seminarnya semua. Jadi targetnya adalah ketika kamu lulus semester 6 itu sudah punya proposal atau sudah maju judulnya. Jadi targetnya itu semua. Dan kalau beberapa teman kemarin juga ada yang tanya, kira-kira kalau saya milih ini nanti kerjanya gimana ya Pak? Kalau saya milih ekonomi pembangunan atau saya milih bisnis Islam atau keuangan, kerjanya ya di tempat kerja. Kamu mencari tempat kerja mana itu nggak berpengaruh sebenarnya, nggak berpengaruh signifikan, kecuali memang kamu pengen, saya pengen di ekonomi pembangunan, nanti lulus saya pengen kerja di BPS, Badan Statistik. Nah, itu akan sangat membantu ketika kamu memilih
ekonomi pembangunan, atau kamu pengen di lembaga keuangan. Kalau lembaga keuangan semuanya bisa sebenarnya, mau pembangunan, mau ekbis, atau mau keuangan syariah, itu semuanya bisa. Karena yang lulusan lain jurusan pun tetap bisa, jadi tidak usah khawatir nanti ke depannya kamu mau kerja di mana ketika memilih salah satu peminatan. Hanya kalau ketika kamu punya peminatan, itu lebih membantu kamu ketika kamu sudah punya angan-angan atau cita-cita untuk bekerja di suatu lembaga, lebih membantumu. Karena gelarnya juga nanti tetap SE, tidak terus kamu peminatan ekonomi pembangunan terus gelarnya SEP, itu juga tidak, tetap SE. Ya. Terus nanti terkait KKL tadi sudah dijelaskan sama Bu Happy, dilaksanakan tanggal 6 Juli. Jadi saya harap teman-teman semua bisa mengikuti karena ini online, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan nanti sistem KKL-nya tetap online dan ada dosen pembimbingnya. Nanti ada dosen yang akan membimbing. Tapi terkait KKL nanti akan kita bahas lebih mendalam lagi di sesi selanjutnya terkait dengan pembekalan KKL, apa bahasanya ya, pembekalan KKL secara online, atau mungkin cukup ini sih Bu ya, tidak perlu ada pembekalan ya. Nah, nanti untuk KKL dilaksanakan online dan nanti ada dosen pembimbingnya. Nanti teman-teman setelah selesai KKL, setelah mengikuti KKL online, diwajibkan membuat laporan secara kelompok. Dan nanti kelompoknya sudah kami bagi termasuk dosen pembimbingnya. Gitu ya, nanti akan ada buku panduannya secara online, akan di-share oleh Mas Mujib atau Mas Wahyu. Begitu, Bu Happy, tambahan dari saya. Moderator siapa? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aris untuk tambahannya. Jadi informasinya cukup jelas ya saya rasa untuk teman-teman. Tetapi kami buka sesi diskusi, barangkali dari teman-teman ingin ada pertanyaan lah, ada yang masih mengganjal atau butuh informasi apa dari saya atau Pak Aris. Monggo, saya persilahkan. Ya, silahkan pada rekan-rekan mahasiswa apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung hidupkan mikrofonnya, langsung bertanya atau menggunakan raise hand dan lain-lain. Silahkan. Ya, dan nyalakan videonya ya, biasanya lihat wajah. Mbak Dewi Fahima, kira-kira materi dari saya dan Pak Aris tadi sudah bisa dimengerti atau ada pertanyaan? Makasih, materi yang tadi sudah bisa dimengerti. Kira-kira kalau Mbak Dewi Fahima dari penjelasan tadi sudah punya pandangan belum nanti mau mengambil peminatan apa? Sudah, namun masih ada keraguan. Yang membuat ragu apa, Mbak Dewi? Rencananya mau ngambil peminatan apa sih? Antara keuangan dan bisnis Islam. Terus yang membuat ragu? Ya, bingung aja dari keduanya. Oke, berarti cukup jelas ya informasinya ya. 215. Teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Maaf Bu, izin bertanya. Mas Abdul Maulana ya? Ya, gini Bu, mengenai KKL, apakah untuk pendaftarannya itu ada batasan maksimal dari mahasiswa Bu? Seperti kayak kalau semester kemarin kan kayak BTG seperti itu Bu. Soalnya kan kemarin BTG ada batasannya sehingga tidak bisa mendaftar karena sudah memenuhi batasan sehingga tidak bisa mendaftar seperti itu Bu. Oke, terima kasih Mas Afrizul Maulana. Untuk batasan
kuota jumlah tidak ada, tetapi kami punya batasan waktu untuk mendaftar sehingga data bisa kami dapatkan semuanya tadi sesuai PowerPoint yang sudah saya tampilkan. Pendaftaran 28 Juni sampai dengan 30 Juni. Jadi nanti 30 Juni ini link akan kami tutup. Jadi asumsinya adalah teman-teman sudah semua mendaftar pada rentang waktu yang sudah ditentukan. Jadi ada waktunya, Mas Maulana. Iya, ya, sami-sami. Untuk teman-teman yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk persyaratan pendaftaran KKL-nya apa aja, Bu? Untuk persyaratan pendaftaran KKL, nanti akan kita informasikan lebih lanjut, nanti akan ada linknya, nanti informasinya bisa dibaca di situ terlebih dahulu, sehingga nanti teman-teman bisa mempersiapkan, dan salah satunya adalah yang pasti ada kolom pertanyaan mengenai peminatan apa yang akan teman-teman mahasiswa ambil. Jadi itu juga mulai dipikirkan dari sekarang karena nanti untuk linknya tanggal 28 itu sudah akan kami buka untuk pendaftaran KKL. Gitu Mas Sofian ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Mohon izin bertanya kembali, Bu. Ya. Kan di dalam link itu kan ada form untuk pengisian peminatan seperti itu, Bu. Nah, apakah dengan form itu kita sudah dipaten atau sudah pasti harus milih peminatan itu di semester 6 atau bagaimana, Bu? Atau hanya bersifat sementara seperti itu, Bu? Oke. Seperti yang diinformasikan tadi dengan Pak Aris, bahwa sebenarnya mempatenkannya ketika kalian semester 6, ketika kalian mengambil mata kuliah peminatan. Jadi sekarang ini adalah sebagai data untuk kami di jurusan bahwa nanti untuk kelas peminatan, contohnya misalkan peminatan bisnis, kami harus membuka 2 kelas karena yang berminat untuk masuk ke peminatan bisnis ada 80 orang misalkan. Nah, itu menjadi data untuk kami, tetapi untuk tetapnya itu bisa di semester 6. Namun harapan kami, apa yang kalian pilihkan di tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Juni ini adalah sudah pilihan mantap teman-teman. Jadi itu menjadi pilihan yang nantinya tetap akan menjadi sama pada saat nanti KRS semester 6. Begitu Mas Maulana. Terima kasih. Sama yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kenapa wanita? Mbak Widya? Mana? Sedikit tambahan, Bu Epi, terkait dengan peminatan, nanti agar ada pemerataan jumlah masing-masing kelas, maka nanti teman-teman ketika mulai peminatan itu ada batasnya. Seumpama nanti ada yang memilih ekbis itu maksimal 2, jadi semua peminatan maksimal 2 kelas. Satu kelas itu 43. Jadi kalau semua teman-teman kok milih ekbisnya telat dan itu sudah kuotanya sudah penuh, ya mau tidak mau harus memilih yang lain, ya. Karena itu untuk pemerataan kelas, jangan sampai semua milih ekbis sama keuangan pembangunan cuma 1 orang, itu kan tidak mungkin, ya. Jadi tetap ada kuotanya. Jadi kalau memang mantap ya segera aja sekarang, kalau memang sekarang sudah itu ya udah, nanti kita lebih enak mendatanya, ya. Jadi besok untuk pendaftaran KKL ya bisa diisi segera saja, karena kan kita berdasarkan yang misi awal, kita nggak tahu pendataan kita kan berdasarkan pengisian kamu lebih dulu mana untuk memilih itu yang menjadi rujukan kami. Gitu Bu Epi. Terima kasih Pak Aris. Ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman mahasiswa?
Ada yang mau tanya lagi enggak? Siapa sih yang nanya ini? Rifki Dava Surya. Mau Tanya, nanya Bu. enggak? Monggo, silakan. Ya, silakan. Nah, setelah ada kayak itu nggak Bu? Buatnya itu atau enggak? Gimana? Nanti kan kita habis KKL kan disuruh bikin laporan kan. Nah, nanti kita ada kayak sidangnya gitu nggak Bu buat pertanggungjawaban laporannya gitu atau enggak? Oke, untuk penilaian KKL, khususnya apa, rinciannya apa, kita akan informasikan hanya kepada dosen. Tetapi dari mahasiswa itu tidak perlu melakukan presentasi, seperti contohnya misalkan KKN atau hasil ujian akhir semester atau UAS itu tidak. Tetapi yang dinilai adalah laporan dari teman-teman yang sudah membuat. Jadi nilai yang akan keluar di Sikadu nanti untuk KKL ini adalah bobot dari laporan yang mahasiswa buat dan dikumpulkan ke dosen pembimbing. Begitu, Mas Sofyan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada atau mungkin sekarang belum ada, nantinya mungkin muncul pertanyaan, nanti bisa dikomunikasikan dengan kami melalui grup WhatsApp Angkatan 2019. Saya informasikan kepada teman-teman yang belum masuk grup WhatsApp Angkatan 2019, mohon untuk bergabung karena segala informasi dari jurusan akan kami share ke grup tersebut sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan informasinya secara cepat gitu melalui grup. Kalau semisal hanya menunggu sharing informasi dari teman-teman, takutnya ada 1-2 yang terlewat. Jadi kalau teman-teman gabung di grup Angkatan 2019, grup WhatsApp, maka insya Allah informasi yang kami akan berikan itu langsung ke grup WhatsApp Angkatan 2019. Baik, kalau sudah tidak ada... Taki ada nggak Taki ini? Taki ikut nggak Taki? Ketua HMC. Ketua HMC-nya ikut nggak ini? Iya ada Pak. Mana Taki? Taki. Iya saya Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak Mas? Sebagai perwakilan dari mahasiswa EKOS, mohon ketua HMC-nya. Lagi mana sih? Kok saya nggak ngeliat? Belum ada Pak, nanti saja kalau ada yang tanyakan saya tanyakan. Oh ya. Oke Bu, kalau tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, berikutnya saya langsung kembalikan ke Pak Samsudin. Monggo Pak Samsudin. Oke, terima kasih atas penjelasan. Terima kasih atas penjelasan dan pemaparan materinya. Terima kasih kepada Pak Aris dan Ibu Happy. Semoga apa yang tadi sudah dijelaskan bisa kita pahami bersama. Sebelum saya tutup, ada poin-poin penting yang ingin saya sampaikan bahwa peminatan di ekonomi syariah ada 3. Silahkan nanti rekan-rekan bisa memilih salah satu di antaranya. Yang pertama adalah peminatan ekonomi pembangunan Islam. Ya. Kemudian yang kedua adalah peminatan ekonomi bisnis Islam. Yang ketiga adalah peminatan keuangan syariah. Dan kesemuanya itu nanti ketika lulus akan menyandang gelar sarjana ekonomi. Dan karena sarjana ekonomi ini ya memiliki peluang yang sangat besar di dalam bisa mencari pekerjaan di dunia usaha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan KKL, pelaksanaan KKL di tahun 2021 ini
akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2021 dan pendaftarannya tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Saya sebagai moderator dan pembawa acara menyampaikan terima kasih banyak kepada para peserta dan mohon maaf atas apabila ada salah tutur kata. Mari kita akhiri acara pada alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.